Untuk logaritma, pengertian logaritma itu sendiri adalah kebalikan dari eksponen atau inverse dari eksponen. Jadi bentuk eksponen itu bisa diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Bentuk logaritma itu bisa diubah menjadi bentuk eksponen. Kita tahu bahwa eksponen itu adalah fungsi perpangkatan. Jadi misal di sini ada a pangkat n sama dengan b, maka ini bentuk ini itu bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma menjadi log b basis a sama dengan n. Jadi cara membacanya adalah log b basis a sama dengan n, di mana bilangan pokok a pada eksponen itu menjadi basis pada logaritma, kemudian n pangkat pada eksponen itu menjadi hasil di logaritma, ya, sedangkan hasil pada eksponen itu menjadi numerus pada logaritma atau bilangan yang dicari. Nah, contoh misal 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka kalau kita ubah bentuk ini menjadi bentuk logaritma menjadi log 25 basis 5 sama dengan 2. Jadi 5 pangkat berapa? Hasilnya 25, yaitu adalah 2. Kemudian nomor 2, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma itu menjadi logaritma 81 basis 3 sama dengan 4. Jadi 3 pangkat berapa? Hasilnya 81, yaitu adalah 4. Kemudian latihan soal 1, nyatakan bentuk logaritma berikut dalam bentuk perpangkatan. Jadi log 8 basis 2 sama dengan 3. Kalau ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan atau eksponen, itu sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi tinggal kita ubah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini bentuk perpangkatannya. Untuk nomor 2, logaritma 625 basis 5 sama dengan 4. Kalau kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, maka hasilnya adalah 5 pangkat 4 sama dengan 625. Nah, ini kalau kita mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk perpangkatan. Untuk latihan soal kedua, kita akan menerapkan sifat-sifat logaritma. Jadi seperti nomor 1, log 3 basis 3. Ini hasilnya berapa? Bisa kita lihat dari sifat logaritma ini, yaitu log a basis a sama dengan 1. Jadi ketika numerus atau bilangan yang dicari itu sama dengan basisnya, angkanya sama, maka hasilnya otomatis adalah 1. Jadi log 3 basis 3 ini hasilnya adalah 1. Nah, kemudian nomor 2, log 36 basis 6, berapa hasilnya? Maka kita cari dulu 6 pangkat berapa, hasilnya 36. Nah, maka bisa kita tuliskan 36 itu adalah hasil perpangkatan dari 6 pangkat 2. Jadi, nah, kita bisa uraikan menjadi seperti ini. Log 6 pangkat 2 basis 6. Nah, kemudian ini kita akan menerapkan sifat logaritma yang lain untuk menyelesaikan bentuk ini, untuk mencari hasilnya. Kita lihat, di sebelah sini ada logaritma b pangkat c basis a. Nah, kalau numerusnya atau b-nya ini berpangkat, maka hasilnya pangkatnya ini bisa kita letakkan di depan. Nah, maka jadinya c log b basis a. Maka kita bisa buat 2-nya di depan menjadi 2 dikali log 6 basis 6. Nah, kemudian berapa hasilnya? Di sini kita tulis tetap 2. Log 6 basis 6 itu sama penerapan dari sifat ini. Ketika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Maka di sini 2 dikali 1. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian nomor 3. Log 1/4 basis 4. Berapa hasilnya? Maka 1/4 ini bisa kita buat dalam bentuk perpangkatan.
yaitu ingat eksponen 1/4 itu sama dengan 4 pangkat negatif 1 dengan basis adalah 4. Maka ini kita bisa selesaikan karena ini numerusnya berpangkat, maka kita menerapkan sifat ini tadi, pangkatnya itu ditaruh di depan menjadi negatif 1 log 4 basis 4. Nah, di mana log 4 basis 4 itu sama dengan 1, maka bisa kita tulis min 1 dikali 1, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian soal nomor 4, log 27 basis 9, maka 9 dan 27 ini kita bisa buat sederhana dalam bentuk bilangan berpangkat. 9 itu adalah hasil dari 3 pangkat 2, maka bisa kita tulis ini 3 pangkat 2. Semoga kelihatan 3 pangkat 2. Kemudian 27-nya adalah 3 pangkat 3. Nah, jadi bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Log 3 pangkat 3 basis 3 pangkat 2. Nah, bisa kalian lihat bahwa basisnya dalam bentuk berpangkat, numerusnya dalam bentuk berpangkat. Nah, ini penerapan sifat dari log B pangkat N basis A pangkat M, di mana pangkatnya itu bisa diletakkan di depan kemudian menjadi pembagian. Jadi hasilnya N per M log B basis A. N-nya di sini adalah 3, M-nya di sini adalah 2, maka bisa kita tulis 3/2. Nah, sisanya adalah numerusnya yaitu log 3 ini dan basisnya A yaitu 3. Nah, maka hasilnya 3/2 dikali log 3 basis 3 itu adalah 1. Maka hasilnya adalah 3/2. Nah, kemudian soal selanjutnya nomor 5 itu adalah log 0,1. Nah, kalau tidak ada basis di sini, itu berarti nilai basisnya itu adalah 10. Jadi kita bisa tuliskan ini adalah log 0,1 basis 10. Jadi kalau tidak ada angka atau basis di sini, itu basisnya bernilai 10. Kemudian ini bisa kita sederhanakan menjadi 0,1 itu sama dengan 1/10. Jadi log 1/10 basis 10. Nah, kita buat dalam bentuk berpangkat, maka 1/10 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1, ya, dengan basisnya adalah 10. Maka pangkatnya kita buat ke depan sesuai dengan sifat logaritma, maka hasilnya min 1 dikali log 10, ya, ini dengan basis 10, sehingga hasilnya adalah negatif 1 dikali 1, yaitu negatif 1. Kemudian soal berikutnya yaitu log 2 akar 8 basis 2. Maka bilangan-bilangan dalam bentuk akar ini bisa kita buat ke dalam bentuk berpangkat. Ingat, akar itu sama dengan 1/2. Jadi bisa kita tulis ini menjadi log 2 kali 8 pangkat 1/2. Jadi akar itu sama dengan, kalau dalam bentuk berpangkat yaitu 1/2. Basisnya adalah 2 pangkat 1/2. Ya, maka nah, kalau sudah seperti ini, 8-nya kita sederhanakan lagi supaya sama nilai bentuknya seperti ini, yaitu kita sederhanakan menjadi 2. 8 ini hasil dari 2 pangkat 3. Ya. Nah, bentuknya jadinya seperti ini. Basisnya adalah 2 pangkat 1/2. Nah, maka ini itu bisa kita selesaikan. Ingat, eksponensial kalau bentuknya seperti ini, maka ini tinggal dikali. Sehingga log 2 dikali 2 pangkat 3/2 basis 2 1/2. Maka ingat,
Kalau 2 seperti ini berarti itu nilai pangkatnya adalah 1. Maka bisa kita tulis ini adalah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3/2 dengan basis adalah 21/2. Maka kalau bentuknya perkalian, ingat eksponen pangkatnya ditambahkan, maka menjadi log 2 1 ditambah 3/2 basis 2 pangkat 1/2. Nah, kita selesaikan bentuk berpangkatnya dijumlahkan, maka jadi log 5/2 basis 2 pangkat 1/2. Log 2 pangkat 5/2 basis 2 pangkat 1/2. Maka ingat persamaan tadi, ingat persamaan ini, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M log B basis A. Maka kita bisa tulis di sini pangkatnya 5/2 per 1/2 dari sini. Sisanya kita tulis log 2 basis 2. Maka log 2 basis 2 itu adalah 1 ya. Hasilnya adalah 1 kali bilangan ini, hasilnya adalah bilangan ini sendiri. Maka menjadi 5/2 per 1/2. Kita ubah menjadi bentuk perkalian, maka hasilnya adalah 5/2 dikali 2/1. Hasilnya adalah 10 dibagi 2 yaitu 5. Latihan soal 3 nomor 1. Jadi kita mau latihan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk nomor 1 itu penjumlahan log 18 basis 6 ditambah log 2 basis 6. Nah, ini penerapan sifat logaritma ini. Log B basis A ditambah log C basis A itu menjadi log B dikali C basis A. Jadi ketika basisnya sama tapi numerusnya itu berbeda, maka numerusnya itu tinggal dikali. Maka jadinya seperti ini. Log 18 dikali 2 basis 6. Maka hasilnya itu adalah log 36 basis 6. Nah, 36-nya tinggal kita sederhanakan. 36 itu hasil dari 6 pangkat 2 basis 6. Maka pangkatnya ini bisa kita tulis di depan menjadi 2 kali log 6 basis 6. Itu sama dengan 2 dikali 1. Hasilnya 1 ini diperoleh dari log 6 basis 6. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian untuk pengurangan. Misal soalnya log 100 basis 5 dikurang log 4 basis 5. Maka kalau ada bentuk seperti ini, basisnya sama, numerusnya berbeda, maka numerusnya itu kita buat menjadi pembagian. Ya, seperti ini, log B dibagi C basis A. Maka menjadi log B-nya ya yang di atas 100/4 basis 5. Nah, 100 dibagi 4 itu menghasilkan log 25 dengan basis 5. 25 itu hasil dari berapa pangkat berapa? Yaitu 5 pangkat 2. Maka menjadi log 5 pangkat 2 basis 5. Tinggal kita selesaikan, pangkatnya ditaruh ke depan. Maka menjadi 2 kali log 5 basis 5. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1 yaitu 2. Ini. Nah, selanjutnya soal nomor 3, log 6 basis 2 ditambah log 18 basis 2 dikurang log 27 basis 2. Maka bisa kita selesaikan dengan cara basisnya sama, kemudian dijumlah dan dikurang, maka 6 dan 18-nya itu akan dikali. Kemudian karena dikurang, berarti nanti akan dibagi dengan 27. Nah, bisa kita tuliskan menjadi log
6 dikali 18 dibagi 27 basis 2. Maka 6 dikali 18 dibagi dengan 27 itu hasilnya adalah 4. Bisa kita tulis log 4 basis 2. Kita sederhanakan 4-nya. Maka hasilnya adalah log 2 pangkat 2 basis 2. Nah, pangkatnya kita tulis di depan, maka menjadi 2 kali log 2 basis 2 sama dengan 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Soal nomor 4. Log 4 basis 3 dikali dengan log 3 basis 4. Maka kita akan menggunakan sifat yang di sebelahnya ya. Sekarang kita lihat baik-baik, 4 dan 4 itu adalah bilangan yang berdekatan sama, maka bisa diselesaikan menggunakan sifat ini, log B basis A dikali log C basis B. Itu karena sama, maka bisa dicoret. Nanti hasilnya adalah log C basis A. Nah, maka bisa kita tulis 4-nya bisa kita coret karena sama, sisanya adalah log 3 basis 3, dimana log 3 basis 3 itu hasilnya adalah 1. Nah, lanjut ke nomor 5. Ada soal log 25 basis 3 dikali dengan log 81 basis 5. Basisnya berbeda. Nah, maka 25 dan 81 ini bisa kita sederhanakan dulu hasil dari bilangan berpangkat berapa mereka. Bisa kita tulis log 25 itu hasil bilangan berpangkat dari 5 pangkat 2 basis 3 dikali dengan 81 itu hasil pangkat dari 3 pangkat 4. Jadi bisa kita tulis log 3 pangkat 4 dengan basisnya adalah 5. Nah, bilangan-bilangan pangkatnya kita bisa tulis di depannya, maka menjadi 2 kali log 5 basis 3 dikali dengan 4 dikali log 3 basis 5. Nah, maka 4 dan 2-nya bisa kita kelompokkan. Kita tulis sama-sama di depan menjadi 2 dikali 4, sisanya adalah log 5 basis 3 dikali dengan log 3 basis 5. Nah, maka bisa kita selesaikan 2 kali 4 8, kemudian 5-nya sama, kita menggunakan sifat yang sebelumnya tadi, maka bisa kita coret-coret ya sifatnya. Nah, maka hasilnya adalah log 3 basis 3 sisanya. Tinggal kita kalikan, 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Lanjut soal nomor 6. Diketahui log 3 basis 2 itu adalah A dan log 5 basis 3 itu adalah B. Tentukan nilai log 125 basis 4 dalam A dan B. Maka kita tulis dulu log 125 basis 4, dimana 125 dan 4-nya itu kita bisa sederhanakan. Jadi 4-nya itu hasil dari 2 pangkat 2, kemudian 125 itu hasil dari 5 pangkat 3. Nah, jadi bentuknya seperti ini, log 5 pangkat 3 basis 2 pangkat 2. Nah, pangkat-pangkatnya itu bisa kita selesaikan jadi pembagian ya. Jadinya 3/2 log 5 basis 2. Nah, maka kita lihat apakah log 5 basis 2 ada diketahui. Nah, karena diketahui itu tidak ada, maka kita bisa menyederhanakan log 5 basis 2 menggunakan sifat logaritma, yaitu log B basis A sama dengan log B basis C per log A basis C, sehingga kita akan membuat basis baru yaitu C.
Nah, jadi bisa kita tulis 3/2 log 5 per log 2. Nah, tinggal kita cari basisnya, C-nya berapa. Bisa kita lihat basisnya itu dari soal. Di soal itu, nah kita perhatikan baik-baik, ada angka baru yaitu 3. Nah, 3 ini itu bisa menjadi basis baru. Nah, jadi tinggal kita tulis 3-nya, maka menjadi 3/2 log 5 basis 3 dibagi log 2 basis 3. Sehingga bisa kita substitusi bilangan yang sudah ada. Log 5 basis 3 itu sama dengan B di soal, sehingga bisa kita masukkan menjadi B per log 2 basis 3 itu tidak ada karena hanya ada log 3 basis 2 di soal. Maka kita bisa buat bentuk ini menjadi kebalikannya menggunakan sifat yang baru ya, sifat logaritma yang lain, supaya sama dengan soal, yaitu menggunakan sifat log B basis A. Kalau kita balik itu akan menjadi bentuk pecahan sehingga menjadi 1 per log A basis B. Basisnya kita taruh, nah ya, jadi 1 per log B basis A. Menggunakan sifat ini maka kita tinggal masukkan, jadi log 2 basis 3 menjadi 1 per log 3 basis 2. Nah, karena sudah sama bilangannya seperti di soal, maka tinggal kita substitusi 3/2 kali B per 1 per log 3 basis 2 seperti di soal itu adalah A. Maka bisa kita masukkan menjadi 1 per A. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan. Hasilnya menjadi 3/2 kali B. Ini bentuknya kita ubah menjadi perkalian. Maka kalau kita ubah menjadi perkalian hasilnya adalah A per 1. Nah, tinggal kita selesaikan. Maka menjadi 3/2 B A atau sama dengan 3/2 AB. Nah, ini jawabannya.